Halo Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Aquarius, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 21 hingga 31 bulan Desember 2025. Sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian Capricorn saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Baiklah Aquarius, langsung ini dia set. Ada energi dari Knight of Wands di sana, berikut ada energi dari The Sun Reverse, Three of Pentacles, kemudian ada di situ, dan berikutnya ada di sini ya. Kemudian ada di sini, wow, kenapa kamu? Kemudian ada di sini, kemudian ada ini, dan berikutnya ada di sini. Yap. Jadi kalau Mari lihat begini ya, kayaknya memang apakah kalian belakangan hari banyak berantemnya gitu ya, atau lebih panjang diam-diamannya gitu ya. Jadi yang Mari lihat di sini tuh ada problem, ada masalah dalam hubungan kalian, gitu loh. Jadi kayak dalam relationship ini kebahagiaan bersama nampaknya belakangan hari nihil, kosong, hilang. Andaikan pun kalian sudah suami istri, masih berada di bawah atap yang sama, masih bobok bareng, tapi bisa banyak kayak ininya ya, seperti tindakan permusuhannya gitu ya. Jadi kayak bisa kamu adalah suami ataupun istri yang tidak dianggap gitu loh sama si pasangannya kamu, dan kamu juga boleh vice versa ya, kamu yang berlaku demikian dalam hubungan kalian. Nah seperti itu. Jadi kayak yang Mari lihat arah-arahnya ke perpisahan itu tuh sangat mungkin terjadi ya, atau setidaknya ancaman-ancaman perpisahan ya sudah nampak di saat ini. Ini terutama bagi yang sudah lama banget ya diam-diamannya ya, dingin relationship ini. Nah di sana. Jadi sudah kayak setidaknya energi 70% ya ke arah perceraian. Mari nampak di sini ya sudah ada. Di sini tuh tentu saja ini adalah pilihannya kamu ya Aquarius, bukan pilihannya dia, tapi berdasarkan dari pertimbangannya kamu. Nah, kalau relationship ini ternyata masih modelnya itu tuh pacaran, jadi jangan-jangan ya kalian bener-beneran sadar ya untuk di saat sekarang bahwa nampaknya tidak begitu mudah jika hubungan ini tuh mau diangkat ke level berikutnya gitu loh. Jadi ini tuh semacam ada ketidaksiapan gitu ya. Yang tadinya boleh nih ya kemarin-kemarin hari gambarin tentang masa depan kalian berdua, nanti kita merit ya, meritnya tahun depan ya, tahun 2026 misalnya, di bulan sekian ya, habis lebaran lah gitu, kita merit gitu misalnya. Sempat menjadi perbincangan. Nah tetapi di belakangan hari ini mulai ragu, apakah memang pernikahan patut untuk tetap diperjuangkan. Udah mulai ragu, rasa-rasanya kok kayak jika ditimbang-timbang, nggak bener gitu ya. Nggak benar menurut kamu, nggak benar gitu loh. Jadi yang kayak nampaknya Mari bisa cukup berubah banget lah bagaimana pikiran dan perasaannya kamu kepada si pasangan kamu, terutama di ranah pemikiran gitu. Jadi jangan-jangan memang di saat ini tuh kamu sudah siap sebenarnya dalam relationship yang lebih serius lagi.
gitu ya. Tetapi kok nampaknya kurang cocok jika dia dipilih menjadi pasangannya, ya pasangannya kamu gitu. Jadi kayak beberapa di antara kalian ngerasa bahwa oh orang ini masih bocah gitu loh, modelnya dia ya, masih childish dia gitu. Jadi kamu sudah, bukannya kamu nggak bisa diajak bersenang-senang ya dalam hidup gitu, tapi boleh-boleh yang kamu nampak tawarannya dia hanyalah di batas bersenang-senang saja. Jadi kok kayak nggak cocok lagi untuk kamu itu ya. Beberapa karena memang usia ya, karena usia. Jadi kamu sudah merasa kamu tua gitu ya, sudah layak untuk terlibat dalam relationship rumah tangga ya, relationship yang lebih serius. Seperti itu. Jadi bukan hanya semacam pacar-pacaran doang. Nah, jadi beberapa di antara kalian ngelihat bahwa pasanganmu ini tuh ya kok kayak kelihatannya dia belum siap betul ya. Belum siap dia. Jadi kamu semacam aku nggak mau wasting time lagi lah. Aku nggak mau buang-buang tenaganya aku, buang-buang sumber dayanya kamu gitu ya. Kamu udah nggak mau lagi di saat ini. Gitu loh. Kalau serius, ayo serius. Kalau kamu nggak mau serius, ya udah, kita nggak usah lagi dah. Nah, gitu kamunya kan. Kalau cuman mau happy doang, mau pacaran saja, ogahlah. Nah, udah kayak gitu kamu. Dan mungkin saja kamu udah ngomong sama dia ya. Kamu udah sampaikan gitu loh, apa yang menjadi maksud dan tujuannya kamu dalam dunia asmaranya kamu, yaitu tadi kamu mau merit gitu. Nah, jadi kamu bisa ya memancing dia punya, kamu mau men-trigger dia ya, kamu sempat mau men-trigger dia supaya dia mempersiapkan dirinya dia ke arah sana. Tapi kamu lihat-lihat kok nggak ada nih progresnya dia gitu loh. Nah, ini jadinya bisa bikin kamu ngerasa, wah orang ini memang ya gitu, memang gak cocok juga ini, itu loh. Kok belum ada juga nih dewasa-dewasanya dia, kok aku ini tuh masih digantung saja nih sama dia gitu ya. Kok dia ya stuck energinya dia gitu, masih menggampangkan segala sesuatunya yang apa yang menjadi tujuannya kamu gitu. Nah, jadi disitulah kamu nggak bisa lagi nih gitu ya. Setidaknya begini, boleh diantara kalian biar aja lah terus tetap pacaran sampai kamu nanti ketemu sama orang yang kamu rasa lebih klop dengan kamu, sama orang yang sesuai dengan idealnya kamu sebagai istri, sebagai suami gitu. Sementara waktu ini tuh ya daripada kosong, barangkali di sana kamunya ya, daripada kosong, supaya ada juga lah teman-teman sesekali untuk ngobrol kah, apakah gimana kah gitu ya. Ya udah, biar aja aku tetap membuka diri kepada dia gitu kamunya kan. Tetap kamu membuka diri ke dia, melanjutkan relationship ini, dan sembari kamunya mulai memantau-mantau ini ya, kira-kira di mana aku bisa bertemu dengan orang yang mau serius dalam pernikahan, yang mana nih yang sudah siap gitu ya, jadi istri, jadi suami gitu, mana yang lebih cocok sama kamu. Nah, di sana. Walaupun tentu bisa-bisa beberapa di antara kalian bukan ceritanya mendesak mau merit, tapi kamu udah males aja udah gitu loh. Jadi agak-agaknya repot kamu dalam hubungan kalian ini. Itu ya. Menyedot energinya kamu, si pasanganmu ini. Gitu loh. Jadi adalah kemungkinan bahwa kamu mau mengganti pacar
gitu ya. Oke lah, menikahnya nanti entah 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, tapi pacar yang bisa meringankan, pacar yang jika kamu jalani bersama dengan dia jauh lebih ringan daripada jika dibandingkan dengan bagaimana kamu menjalani dengan si pasangannya kamu saat ini. Seperti itu. Nah, balik kalau ke rumah tangga ya, ini ceritanya. Ya itu, dalam rumah tangga ini tuh makin-makin gak nyaman kamu ya. Makin-makin kamu lihat di situ tuh ada perbedaan. Ada perbedaan ya. Yang dimana perbedaan itu tuh nampak-nampaknya Mari boleh tidak bisa lagi kamu toleransi. Gitu loh. Jadi dari bagaimana caranya dia bersikap ke kamu, ini bisa ya annoying di matanya kamu. Menjengkelkan di matanya kamu. Repot kamu jadinya gara-gara dia. Itu loh. Kamu lagi pengen mau simple hidupnya. Udah ndak zamannya drama-drama cinta-cintaan. Drama-drama ngambek-ngambek rumah tangga. Ribut-ribut. Ngelihat cerewet ya, bawel. Pasangan yang semacam terlambat kedewasaannya. Kamu udah capek kamu ngadepin hubungan yang kayak ginian. Itu loh. Jadi sekarang kamu itu tuh lebih kayak mau coba realistis aja. Kamu mau ngajak dia realistis dalam hubungan kalian ini. Jadi jika kemarin-kemarin hari kamunya sangat amat berupaya banget ya, baik itu tuh sebagai statusnya kamu ya, sebagai statusnya kamu istri kah, suami kah, atau pacar kah, bisa-bisa kamu sudah sangat berjuang lah dalam hubungan ini. Sekarang kamu mau bawa dia ke realistis gitu loh, melihat sisi dirimu yang lain gitu ya. Jadi kayak kamu gak mau lagi memaksakan dirinya kamu, merepotkan dirinya kamu untuk menjaga bagaimana kelangsungan relationship-nya kalian. Jadi sekarang kamu bisa ya, sudah mulai berani menolak. Kalau dulu dia yang ngerepotin kamu ya udahlah, nggak apa-apalah. Sekarang nggak bisa. Sekarang udah nggak bisa. Jadi mulai kamu perhitungan di sini. Itu ya. Jadi contoh aja nih dari sisi uang. Misalnya kalau kamu membantu dia atau kamu yang mengambil peran dalam finansial, bisa-bisa kamu hitung dengan teliti gitu ya. Kira-kiranya pengeluaran untuk rumah tangga, ini contohnya ke rumah tangga aja. Beras sekian, ini sekian, ini sekian, ini sekian. Ya udahlah, secukupnya untuk itu aja. Jadi kalau biaya ekstra, ini yang kamu nggak mau lagi. Biaya-biaya ekstra. Gitu. Dulu dia bebas leluasa mau pakai uang gitu. Sekarang sudah mulai kamunya ini tuh enggak lagi. Kamu tidak lagi membiarkan dia mengakses uangnya kamu gitu loh. Kamu udah bisa nolak, enggak lah, enggak usah. Beb, jalan-jalan beb, gitu. Enggak usah, baru kemarin jalan-jalan. Nah, misalnya kayak gitu ya. Kalau dulu, beb, jalan-jalan yuk, oke. Beb, aku mau ini, beli. Gitu. Bahkan bisa, apa yang sesungguhnya menjadi tanggung jawabnya dia, sempat kamu backup. Nah, saat sekarang, boleh nih, apa yang menjadi tanggung jawabnya dia, ya kamu biarkan dia melaksanakan tugasnya dia itu. Tidak lagi dibantu, diringankan oleh kamu. Nah, di sana. Dan ya mungkin kamu sudah mulai ngomong sama dia kan. Kamu harus mulai mandiri. Gitu loh. Kamu gak bisa benar-benar bergantung sama aku. Kamu udah mulai. Beberapa di antara kala mungkin kamu yang lebih ngomongnya gini. Ya udah, kalau kamu ngerasa ada yang lebih cocok untuk kamu dibandingkan aku, udahlah kamu jalan aja sama orang itu. Marlet, soalnya di sini tuh kamu tegas. Kamu lembut ngomongnya. Kamu lembut. Maksudnya
Kamu nggak marah-marah, mencak-mencak kayak gitu ya, enggak. Kamu tetap memilih diksi kata-kata yang baik gitu. Tapi ada energinya di dalam apa yang kamu sampaikan. Ada, kamu letakkan ruhnya gitu. Kamu ngomongnya itu tuh nggak main-main, tegas kamunya. Kamu kalau tidak juga siap mempersiapkan dirinya kamu, merit tahun depan, aku bisa aja ninggalin kamu. Nah, kamu bisa kayak gitu. Di sana bukan maksudnya mengancam, tapi kamu sedang ngasih tahu sama dia, kamu sedang terbuka kepada dia. Kamu mau seperti apa dalam kehidupan kamu pribadi. Kalau dia rasa cocok, hayo bareng. Kalau dia rasa nggak cocok, ya sudah. Ya, kamu juga nggak akan segan sungkan untuk ninggalin dia, gitu ya. Dan kamu bisa menerima apabila jika dia bisa ninggalin kamu. Nah, seperti itu. Jadi memang mari lihat, kamu lagi dalam mode serius ya dalam hidupnya kamu ya. Sudah mulai kamu memasuki, ini tuh nampaknya masa transisinya kamu ya. Jadi kayak maunya hidup kamunya itu tuh tertata, teratur gitu ya. Sesuai dengan konsepnya kamu. Jadi kayak ada mau pembenahan kamu. Ada seperti sudah beberapa hal ya, sudah tidak relevan lagi untuk kamu. Jadi boleh-boleh bukan hanya dalam urusan percintaan aja. Kamu yang sudah semakin peduli ya. Bisa-bisa ya dalam karirnya kamu, bisnisnya kamu, kesehatannya kamu. Atau apapun itu ya. Kayaknya mari lihat 2026 nanti boleh-boleh kamu kayak punya keinginan ya. Tidak boleh lagi sama hidupnya kamu. Harus ada yang berubah. Harus ada peningkatan gitu loh. Nah, di sana. Ini masa transisi. Kamu mau merapikan semuanya dalam sektor hidupnya kamu, termasuk di urusan relationship asmara dengan si seseorang ini. Seperti itu. Ya. Jadi kamu kayak ingin memberikan pengaruh dalam bentuk lain di hubungan kalian. Gitu loh. Jadi kamu mau men-trigger dia ya. Aku hidupnya nggak bisa lagi kayak yang dulu. Aku hidupnya aku ini tuh mulai dari saat ini dan sampai berikutnya. Ini tuh ada hal-hal yang memang mau aku benahi gitu. Nah, di sana. Kalau kamu tidak punya kontribusi dalam hidupnya aku, punten ya, maaf. Sampean tak tinggalin. Ah, gitu ya. Bisa kamu di situ. Ya. Jadi kayak perannya kamu dalam hidupnya dia. Ini yang berangsur-angsur mari nampak sudah mulai kamu kurang-kurangi. Gitu loh. Jadi kok kayaknya dia nggak bisa lagi bermimpi muluk-muluk sama kamu. Dalam hubungan ini nggak bisa lagi. Take and give-nya harus jelas, gitu. Kalau dulu kamu bangsa yang iya ke dia, sekarang gantian, mesti dia yang manut sama kamu. Nggak boleh lagi kamu yang ngikutin arusnya dia. Nah, seperti itu. Kamu mau jelas hidupnya kamu, ya karena bisa setelah kamu renungkan gitu. Kok kayaknya ada stuck ya, sudah sekian lama stuck gini-gini aja hidupnya kamu gitu. Beberapa kayak ngalamin kemunduran dan kamu nggak bisa terima, kamu nggak mau bernormalisasi ya, lagi kayak gini ya kayak ginilah gitu, sudah nggak mau lagi kamu gitu loh. Kamu sudah punya konsep yang mari lihat di sini tuh konsep yang boleh dikatakan mantap gitu ya. Dan ini tuh harus kamu jalani. Dan itu akan mempengaruhi bagaimana relationship-nya kamu dengan si dia. Jadi kalau kalian saat ini tuh sedang bilang mau bercerai ke dia ya, sudah sempat kamu bilang mau bercerai. Jadi ini tuh bukanlah omong kosong doang ya, ancaman-ancaman, gertak-gertak sambel gitu ya. Enggak. Tapi mari lihat memang ya itu maunya kamu. Gitu loh. Jadi terlalu drama ya beberapa di antara
kaum Aquarius merasa bahwa relationship dengan dia terlalu drama gitu loh. Kamu udah bisa lagi ngalah gitu, nggak bisa. Nah saat sekarang ya kalau dia mau sama kamu, maka dia harus mencapai keidealannya kamu gitu loh. Dia harus ngikut pada arusnya kamu, bukan lagi kamu yang ngikut arusnya dia. Nah si seseorang ini, walau misalnya kamu nganggap dia buruk, tapi boleh-boleh gini ya, bukan berarti dia mau dia sedang melakukan hal-hal yang memang dia sengaja ya, supaya dia dapat poin nilai jelek di matanya kamu. Tidak gitu. Jadi kalau menurut seseorang ini, ya dia sebenarnya pengen dengan kamu ya, cuman nampak-nampaknya dia juga banyak mikir. Ada pikiran-pikirannya dia di sini gitu loh. Di sana ya. Jadi kayak beberapa semacam dia masih takut gitu. Dia masih takut untuk total di hubungan kalian. Jadi kayaknya orang ini tuh, pasangan kamu ya, dia masih mau ini ngedengerin omongannya orang ini. Mari lihat ya. Jadi kok kayaknya dia nih semacam tidak spontan ini dengan kamu. Gitu loh. Jadi semacam ada penasehat-penasehatnya dia yang mengarahkan dirinya dia. Gitu loh. Bagaimana caranya bersikap ke kamu. Di sana ya, ada pengaruh. Ada pengaruh dari luar dirinya dia di sini. Makanya kalau kamu melihat dia tidak total ke kamu, yaitu dengerin pengaruh tadi. Dan berikutnya memang hasil dari pemikiran dia sendiri. Gitu loh. Nah, kalau dibilang dia main-main sama kamu, enggak juga, mari nampak. Ada juga ini keseriusannya sama kamu. Nah, di sana ya. Ada juga. Tapi mungkin memang ini orangnya ya gitu, kadang-kadang dia mau random enggak jelas gitu ya. Nah, di sana. Jadi kayak apakah ini takut dirugikan juga sama kamu. Jadi kayak semacam masih ada trust issue-nya dia ya terhadap hubungan kalian. Gitu loh. Atau kalau mau serius, dia semacam takut gitu. Dia kayak mungkin punya trauma ya dengan pernikahan. Ya kalau ini masih pacaran ya. Jadi kayaknya dia punya trauma ini. Tentang rumah tangga, tentang hubungan yang serius. Entah ya memang dia melihat ibu bapaknya dia ya gagal ya, tidak harmonis dalam rumah tangga ibu bapaknya. Jadi dia takut pengalaman yang sama terjadi lagi di dia. Makanya dia di situ tuh energinya random, ringan banget, atau bolak-balik misalnya nolak ajakannya kamu, undangannya kamu untuk melihat relationship ini lebih serius gitu ya. Atau ya bisa ya ini tadi pengaruh dari luar gitu loh. Ada pertimbangannya dia. Jadi kayak gak bisa melangkah dengan benar ya ke arah yang mau kamu tuju. Dia masih terikat soalnya. Gitu loh. Misalnya dia terikat dengan keluarga asalnya dia. Gitu ya. Dia terikat pada, untuk beberapa ini mari lihat bisa ya. Macam kok ada ini aroma cinta segitiganya ini mari nampak. Jadi dia bisa aja terikat kepada mempertimbangkan pasangan lain ya. Mempertimbangkan pasangan lain. Gitu. Jadi kalau kamu gambarannya semacam kamu sudah mantap dan yakin ya. Kamu sudah kayak siap gitu. Kalau harus berpisah sama dia, itu sudah bisa kamu lakukan. Nah, namun kalau dilihat dari energi dianya sendiri, apakah dia memang pengen juga
tidak lagi dengan kamu? Maka jawabannya ya bukan seperti itu. Ya kalau boleh ya lanjut terus sama kamu ya lanjut. Ya tapi ya beginilah keadaannya. Bukan sesuai dengan maunya kamu. Tetapi ya bagaimana stylenya dia selama ini jalani relationship dengan kamu. Gitu loh. Nggak mau dia berubah di sini, mari nampak. Tetap dengan citra dirinya dia yang selama ini. Jadi kalau kamu mau dia berubah, dia nggak mau berubah. Udah pas katanya dia. Sampai di sinilah mampunya dia, sampai di sinilah bisanya dia. Nah seperti itu ya. Nah jadi kayak dia bilang nggak bisa dia berubah, seolah-olahnya seperti itu. Dia nggak bisa berubah seperti maunya kamu. Dia nggak bisa jadi istrinya kamu, jadi suaminya kamu. Dia nggak bisa ya ngegembleng dirinya dia seperti ideal pasangan idealnya kamu gitu loh. Nah di sana ya. Jadi untuk di saat ini tuh mulai dari tanggal 21 hingga 31 bulan Desember, bisa-bisa dia gini, dia tahu kan, wah nih kamu ini tuh kayaknya perlu diambil nih hatinya, gitu dianya ya. Kamu perlu diambil hatinya, kamu perlu nih dibaik-baikin ini, gitu loh. Karena boleh-boleh juga dia takut ya kehilangan kamu gitu. Nah, apalagi ketika kamu ngomong gitu ya, bagaimana gambaran hidupnya kamu gitu. Jadi itu tuh bikin ketakutan tersendiri bagi dia. Nah makanya di sini tuh mari lihat semacam dia pengen ya ngambil hatinya kamu gitu. Ya, pengen dia ya tarik perhatiannya kamu di sana gitu loh. Biar kamu sadar betul dengan kehadiran dirinya dia. Biar kamu mau mempertimbangkan balik gitu ya. Apa-apa yang menjadi pemikirannya kamu gitu loh. Supaya kamu bisa terima dia ya apa adanya sajalah. Nah seperti itu. Oke lah, baik. Nah jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Leo, berikut energi dari Virgo, ada Gemini, ada Libra, Pisces di sini, kemudian ada energi dari Capricorn hadir untuk menutup bacaan kita kali ini. Baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.